Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin kue resep terbaru, yaitu ada ongol-ongol gula merah ubi jalar ya teman-teman, ditaburin dengan wijen sangrai yang sangat gurih sekali. Nah, ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat isian snack box atau suguhan arisan keluarga ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan teflon ya. Kita tuang biji wijen secukupnya, nyalakan apinya, dan ini kita sangrai-sangrai hingga berubah warna kuning-kuning keemasan dan hingga harum ya teman-teman. Nah, ini buat taburan ya, taburan kue ongol-ongolnya ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan wijen sangrai supaya kue ongol-ongolnya itu lebih gurih dan lebih enak lagi. Nah, ini biji wijennya sudah mulai sedikit menguning ya teman-teman, seperti ini. Ini kita terus sangrai-sangrai ya supaya tidak mudah gosong dan cepat gosong ya. Nah, setelah kuning-kuning seperti ini, matikan apinya dan terus sangrai-sangrai hingga warnanya itu tercampur merata ya. Ini sudah pas sekali ya warnanya ya teman-teman. Baunya itu sangat wangi sekali dan harum. Nah, ini sudah saya matikan apinya, kemudian ini diamkan hingga dingin terlebih dahulu dan kita sisihkan ya. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya wijen sangrainya. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ubi jalar, ada 400 gram ya teman-teman. Sudah kita potong-potong seperti ini. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, setelah selesai kita potong-potong, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya, tapi ini belum mendidih ya teman-teman. Kemudian masukkan ubinya ke dalam kukusan dan tutup kembali, kukus kurang lebih 15-an menit gitu ya, atau hingga matang atau hingga empuk dan lunak sempurna ya. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 15 menitan ya, ini sudah matang. Uji tusuk dulu sudah matang atau belum menggunakan garpu. Nah, ini sudah matang ya, kemudian ini kita angkat dan haluskan terlebih dahulu. Dan ini setelah kita haluskan ya teman-teman, kemudian ini kita tuang ke dalam wadah. Karena ubinya tidak tidak seperti biasanya ya, susah untuk dihaluskan menggunakan sendok. Jadi ini saya blend aja ya teman-teman, dan ditambahkan 100 ml air. Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Nah, jadi ubinya kalau di blend juga lebih bagus lagi ya, lebih lembut lagi gitu ya teman-teman, seperti ini teksturnya ya. Dan langkah selanjutnya tambahkan ada 250 gram gula merah pasir. Buat teman-teman yang tidak punya gula seperti ini, boleh menggunakan gula merah pada umumnya ya, diiris-iris gitu, diiris-iris terlebih dahulu begitu juga boleh ya. Mau direbus dengan menggunakan air sedikit juga boleh, terserah teman-teman masing-masing ya. Nah, ini sudah mulai tercampur merata, dan langkah selanjutnya tambahkan ada 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung beras ketan, dan 1 sendok teh garam halus ya. Nah, dan di sini setelah kita tuang semuanya ke dalam wadah ini, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata.
Nah, di sini kenapa saya tambahkan tepung tapioka ya teman-teman? Itu fungsinya biar hasil kuenya itu tidak terlalu lembek dan terlalu seperti bubur gitu loh teman-teman. Karena di sini saya menggunakan bahan utamanya itu ubi jalar. Jadi ubi jalar itu teksturnya lebih ke embut dan lebih ke empuk dan lembut ya. Nah, kemudian tambahkan 400 ml santan kental dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Tuang sedikit demi sedikit ya santannya, dan jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu supaya hasil kuahnya tidak mudah basi atau cepat basi ya teman-teman. Jadi santannya harus kita rebus. Setelah direbus kemudian didinginkan, dan selanjutnya baru kita proses bikin adonan seperti ini ya. Nah, ini kembali kita aduk-aduk terus hingga tercampur merata ya, supaya tidak ada kerindil-kerindilan gitu. Pokoknya kue yang satu ini dijamin enak banget teman-teman. Nah, ini saya tuang santannya lagi ya. Pokoknya dituang aja sedikit demi sedikit dan diaduk-aduk kembali gitu hingga tercampur merata ya. Nah, ini cocok sekali ya teman-teman buat pelengkap isen snack box acara-acara hajatan atau suguhan arisan keluarga atau hidangan keluarga tercinta di rumah, pasti pada suka juga. Nah, ini adonannya sudah mulai tercampur merata dan teksturnya juga sudah berubah ya, halus, lebih halus dan lembut ya teman-teman. Nah, seperti ini, dan ini sudah tidak ada kerindil-kerindilan lagi ya. Ini sudah pas sekali. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang, dan jangan lupa loyangnya diolesin minyak tipis-tipis dan diratakan sebelum kita tuang adonan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita tuang, sesuaikan ukuran loyangnya. Nah, di sini sudah ada air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian kita masukkan loyang adonan ongol-ongolnya ke dalam kukusan. Oke, dan kemudian ini tutup kembali, kukus kurang lebih 50 menit ya teman-teman, atau hingga matang. Nah, di sini saya ngukusnya agak sedikit lama ya, supaya memastikan kue ongol-ongolnya itu lebih matang lagi. Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 50 menitan ya teman-teman, ini sudah matang dan sudah baunya itu begitu dibuka udah nyengat gitu loh, gurih kayaknya gitu teman-teman. Nah, ini setelah diangkat seperti biasa, ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari loyangnya ya. Nah, oke teman-teman, ini setelah saya diamkan ya kurang lebih 2 jaman ya teman-teman, dan ini sudah matang dan sudah sedikit nge-chef atau sedikit agak keras gitu. Kemudian ini kita tumplekkan di nampan maksudnya itu ditumpahkan di nampan gitu loh ya teman-teman, seperti ini supaya mudah untuk memotongnya ya. Nah, ini kita keluarkan dari loyangnya pelan-pelan saja, dia akan turun tersendirinya ya teman-teman, karena tadi loyangnya kita olesin dengan minyak. Nah, beda kalau tidak diolesin minyak, nanti susah untuk dikeluarkan dari loyangnya. Jadi harus olesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu, dan ini hasilnya ya. Ongol-ongol gula merah ubi jalarnya sangat mempesona sekali. Ini benar-benar menarik perhatian banyak orang teman-teman, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget, legit ya. Legit, gurih, dan pastinya ini lebih ke gurih karena saya menggunakan santan kental ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya sesuaikan selera masing-masing saja ya. Mau kotak-kotak boleh, mau kotak kecil-kecil juga boleh, mau seperti ini juga boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya.
Nah, ini sudah selesai kita potong-potong ya kue ongol-ongolnya ya teman-teman. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya, mirip-mirip banget dengan dodol yang kemarin saya bikin ya teman-teman. Ini mirip sekali karena memang bahannya itu sama ya. Nah, di atasnya kemudian ini kita taburin wijen sangrai yang sudah kita sangrai tadi ya, pertama di atasnya saja. Nah, untuk teman-teman cara ngasih wijennya sesuaikan selera saja, mau dilumurin semuanya juga boleh, mau ditaburin di atasnya saja juga boleh, mau tidak menggunakan wijen juga boleh, mau menggunakan kelapa parut juga boleh, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja. Karena kemarin-kemarin saya sudah sering bikin dengan kelapa parut kering gurih, dan kali ini saya mau sedikit berbeda, jadi dilumurin pakai wijen sangrai saja ya teman-teman. Nah, dan ini dijamin rasanya bener-bener enak banget dengan taburan wijen sangrai, jadi lebih gurih lagi teman-teman. Dan ini hasilnya ya, ongol-ongol gula merah ubi jalarnya sudah siap untuk kita sajikan, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget loh, empuk, lembut, ada kenyal sedikit gitu, legit dan gurih. Ini cocok sekali buat ide pelengkap isen snack box, buat acara-acara hajatan, suguhan arisan keluarga, atau buat hidangan keluarga tercinta di rumah ya, santai-santai gitu sambil nonton TV, ini pasti pada suka. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, ini tekstur ongol-ongolnya, ini kita cobain satu ya. Nah, jadi ini tekstur kuenya ya teman-teman. Ini dijamin rasanya benar-benar enak banget. Sekali bikin pasti bikin ketagihan. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada. Oke, sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang sudah menonton videonya dari awal hingga akhir juga, saya ucapin banyak-banyak terima kasih buat semuanya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru yang dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya.